Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 9 Desain Thinking 3C yang anggota kelompoknya ada Winda Fitriani, Program Studi Manajemen, Selin Arvina Sawitri, Program Studi Ilmu Komunikasi, Siska Andini, Program Studi Manajemen, Anissa Putri Amalia, Program Studi Manajemen, dan saya sendiri Lisna Rosmayanti, Program Studi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari kelompok saya yang berjudul Mengenal Lebih Dekat Pendidikan di Nigeria. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Pendidikan telah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap individu. Lalu, mendidik adalah pertolongan yang diberikan oleh siapapun yang bertanggung jawab atas pertumbuhan anak untuk membawanya ke tingkat dewasa. Lalu, apa itu Nigeria? Nigeria merupakan negara dengan populasi terbesar di benua Afrika dengan populasi berjumlah 206,1 juta di tahun 2020. Nigeria juga menjadi salah satu negara yang memiliki etnis yang beragam. Lebih dari 300 kelompok etnis yang mempunyai budaya dan bahasa yang berbeda. Selain itu, di Nigeria juga terdapat kelompok budaya yang mendominasi. Kelompok budaya terbesar dan secara politis paling berpengaruh di negara itu, di antaranya Hausa di utara 21% dari populasi, Yoruba di barat daya 21%, Igbo juga disebut sebagai Ibo di tenggara 20%, dan Fulani di utara 9%. Seperti Hausa di utara, daerah bagian barat daya, dan bagian tenggara yang masing-masing didominasi oleh kelompok etnis utama, Yoruba di barat daya dan Igbo di tenggara. Dan bagaimana sih pendidikan di Nigeria? Sistem pendidikan di Nigeria menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Kenapa demikian? Dikarenakan di Nigeria tersebut meskipun kebijakan nasional tentang pendidikan dan konstitusi Republik Federal Nigeria tahun 1999 menekankan akses yang sama terhadap pendidikan oleh laki-laki dan perempuan di Nigeria. Terdapat masalah gender dalam akses terhadap pendidikan masih sangat jelas, terlihat dari praktek diskriminasi di lapangan pendidikan. Pada tahun 2003, bahwa diperkirakan 7 juta atau sekitar 35% dari jumlah total dari anak-anak Nigeria sekolah dasar usia tidak terdaftar di sekolah dasar. 62% dari 7 juta adalah perempuan, yang berarti bahwa sekitar 4,3 juta anak perempuan yang putus sekolah. Pemerintah federal Nigeria membuat sistem formal pendidikan di Nigeria terdiri dari 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, 3 tahun sekolah menengah umum, dan 4 tahun universitas. Selama 20 tahun terakhir atau lebih, dana pendidikan yang ada tidak memadai untuk merealisasikan keseragaman dalam mengenyam pendidikan, khususnya di Nigeria bagian utara. Wanita muslim di Nigeria utara secara historis memiliki akses yang sangat terbatas untuk pendidikan. Meskipun perempuan secara individual memiliki kesempatan untuk unggul dalam pembelajaran Islam, pendidikan Islam di Nigeria utara telah menjadi saksi perubahan besar di dalam jangka waktu 25 tahun. Universitas baru berdiri tahun 1955 di Nigeria Barat dan tahun 1957 di Nigeria Timur. Dalam bulan Januari 1957, terdapat kira-kira 2,5 juta anak memasuki sekolah dasar dan kira-kira 800.000 yang memasuki sekolah menengah. The Nigerian College of Arts, Science and Technology terdapat di ketiga daerah bagian dan terdapat pula Institut Teknologi di Yaba dan terdapat pula 8 pusat-pusat perdagangan untuk melatih 2.000 pekerja.
Dan bagaimana sih kebijakan pemerintah terhadap pendidikan perempuan di Nigeria? Sebagai salah satu kepedulian pemerintah Nigeria terhadap pentingnya pendidikan di negara, yaitu dengan meluncurkan program pendidikan Universal Basic Education pada bulan September tahun 1976. Diawali dari tahun 1955, maka disusunlah skema untuk seluruh wilayah di Nigeria, yaitu pada tahun 1976 yang diluncurkan oleh pemerintah federal. Salah satu implikasi dari skema UBE telah menjadi peningkatan progresif jumlah anak yang terdaftar di sekolah. RAF untuk pelaksanaan kebijakan yang telah dirancang dengan usulan untuk menaikkan usia hukum pernikahan bagi perempuan, yaitu 15-18 tahun. Strategi yang paling penting bagi perkembangan pendidikan berkelanjutan di Nigeria adalah Universal Basic Education Schema. Pendidikan dasar umum gratis nomor 66 tahun 2004 merupakan reformasi yang paling signifikan dan cara yang paling komprehensif dalam menangani penyimpangan dari Universal Basic Education dan isu-isu akses, kesetaraan, keadilan, keterbukaan, keterjangkauan, dan kualitas. Lalu relevansi keikutsertaan perempuan dalam pendidikan di Nigeria itu seperti apa? Dilihat dari sejarah bahwa perempuan menurut adat adalah mengerjakan pekerjaan domestik dan membantu suami, sehingga untuk mengirim perempuan ke pendidikan formal menjadi hal yang menjadi rintangan yang cukup besar. Perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki dalam status adat, dan peran perempuan dianggap dalam lingkup domestik. Pernikahan anak di bawah umur menjadi lazim dilakukan di banyak negara bagian, sehingga semakin memperkecil kesempatan pendidikan untuk perempuan. Perempuan Muslim dari Nigeria Utara secara historis memiliki akses yang sangat terbatas untuk mengenyam pendidikan, meskipun perempuan sebagai individu menginginkan untuk mendapatkan kesempatan untuk unggul dalam pendidikan Islam. Namun, tren mendirikan sekolah-sekolah Islam yang dimulai pada pertengahan tahun 1970-an memberikan kesempatan baru untuk perempuan Muslim untuk mengenyam pendidikan umum. Kali ini ada contoh kasusnya nih. Contoh kasus di negara Nigeria, banyak anak-anak yang tidak sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan dikarenakan kurangnya fasilitas dan kapasitas di sekolah-sekolah Nigeria. Dan ada suatu adat yang menyebutkan bahwa perempuan kodratnya melayani suami dan tidak diwajibkan untuk berpendidikan. Namun, pemerintah sudah melakukan upaya dengan beberapa program untuk mengatasi hal tersebut. Dan untuk metode design thinking dari studi kasus tersebut, pemerintah harus lebih mengawasi daerah-daerah yang terpencil yang masih ada adat yang bilang perempuan gak wajib untuk berpendidikan. Pemerintah harus lebih menegaskan bahwa perempuan juga punya hak yang sama. Walaupun sudah berumah tangga, perempuan bukan hanya melayani suami, melainkan mendidik anaknya di rumah. Dan juga pemerintah memberikan bantuan dana buat sekolah-sekolah atau bangun sekolah-sekolah. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 9. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.